Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu wa sallama ala habibinal mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan yatiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'umillahi fa'adzaqaha libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasnaun. Para santri sekalian serta kaum muslimin yang berbahagia, marilah pertama-tama kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk menjalani siam di bulan Ramadan tahun ini, meskipun dengan nuansa yang berbeda, meskipun kita laksanakan di tengah merebaknya wabah COVID-19. Ada di antara kita yang menjalani seluruh rangkaian Ramadan di rumah beserta keluarga. Ada sebagian yang menjalani Ramadan tetap dengan ke masjid dengan memperhatikan protokol kesehatan dan physical distancing. Untuk itu, mudah-mudahan apapun pilihan kita diberikan pilihan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa memanfaatkan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang paling bermakna, Ramadan yang paling bermanfaat untuk perubahan ketakwaan kita menuju ketakwaan yang lebih tinggi. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung Rasulullah Muhammad SAW beserta seluruh keluarganya, para sahabat-sahabatnya, serta para pengikut dan para pecinta sunnah-sunnahnya sampai kelak yaumil qiyamah. Para santri serta kaum muslimin yang berbahagia, dengan adanya wabah COVID-19 ini, kita sebagai orang yang diberi akal, sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling cerdas, hendaknya mencari hikmah serta pelajaran di balik bencana ini. Karena tidak mungkin Allah menciptakan sebuah ujian yang berat tanpa tujuan yang agung, tanpa tujuan yang besar di balik itu semua. Para ahli mengatakan dengan adanya wabah COVID-19 ini, bumi meremajakan diri, bumi memperbaiki diri, ozon semakin tebal, udara semakin bersih dan lain sebagainya. Tetapi kita tidak akan membahas pelajaran COVID-19 ini dari segi ilmiah seperti itu, tidak, dari segi kesehatan juga tidak. Akan tetapi marilah kita belajar dari COVID-19 ini dari segi ruhiyah, dari segi keimanan kita,
Yang pasti dan yang jelas menjadi pelajaran dari COVID-19 ini adalah bahwa kita selama ini selalu menyia-nyiakan nikmat dari Allah. Kita selalu menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meraih kesuksesan akhirat. Kita terlalu larut dengan upaya-upaya untuk mencari manfaat-manfaat duniawi untuk kehidupan kita, untuk keluarga kita. Kita melupakan bahwa setelah kehidupan dunia yang fana nanti, kita akan menempuh sebuah perjalanan yang teramat panjang, yaitu perjalanan menuju akhirat. Kalau tahun ini kita ketakutan mendatangi masjid ketika datang adzan Jumat, maka sebenarnya datangnya hari Jumat, adanya adzan Jumat, kesempatan kita untuk menghadiri sholat Jumat dan khutbah Jumat, itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang selama ini kita sia-siakan. Maka nikmat itu pun dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mendatangkan COVID-19. Kita ketakutan mendatangi masjid-masjid kita di hari Jumat. Kalaupun toh ada yang berani melaksanakan Jumat dengan protokol yang sangat ketat, dengan physical distancing yang sangat ketat. Kita tahun ini ketakutan untuk berkumpul di masjid sekedar menghadiri buka bersama. Ternyata kesempatan untuk buka bersama di bulan Ramadan itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang selama ini kita sia-siakan. Kita bisa bersedekah kepada orang-orang yang berpuasa, yang mana itu adalah pahalanya sangatlah besar. Maka nikmat itu pun dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang ketakutan menghadiri sholat Isya dan sholat tarawih di masjid kita sendiri. Kita takut berkumpul dengan orang. Ternyata pelaksanaan sholat tarawih dan rangkaiannya itu adalah nikmat yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa menjalin persaudaraan, kita bisa memupuk keimanan dengan pencerahan-pencerahan yang disampaikan oleh para kiai, para ustadz. Tapi tahun ini kenikmatan itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu takut pergi ke pasar, mengandalkan belanja-belanja online. Ternyata bisa datang ke pasar, bisa mencari barang yang kita sukai, kita bisa menawar dengan harga yang sesuai dengan keinginan kita. Itu adalah juga nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang selama ini kita sia-siakan, yang selama ini tidak berbuah kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang nikmat itu dicabut. Kita ketakutan belanja ke pasar, kita ketakutan berkumpul dengan orang-orang banyak di pasar, karena kenikmatan tersebut telah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahun ini kita telah bersepakat tidak akan mudik ke kampung halaman kita, karena takut menyebarkan inilah, menyebarkan itulah, takut ketularan inilah, takut ketularan itulah, atau bahkan karena dilarang oleh petugas atau aparat yang terkait. Ternyata bisa mudik ke sanak saudara, itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyambung tali silaturahmi, ya, antara kerabat dekat maupun kerabat jauh. Dan tahun ini telah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat-nikmat yang saya sebutkan tadi dan tidak bisa saya sebutkan satu-satu, termasuk dengan adanya Covid ini kita takut sekedar ngopi di warung kopi, ngobrol dengan kawan-kawan sejawat kita, kawan-kawan masa kecil kita. Kita pun tidak berani. Ternyata bisa datang dengan
kawan-kawan, sekedar minum satu cangkir kopi itu adalah nikmat yang tiada tara, yang sekarang sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, para santri serta kaum muslimin yang berbahagia, marilah setelah hilangnya COVID nanti, kita betul-betul memanfaatkan kesempatan hidup kita di dunia ini yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya harus kita manfaatkan untuk menambah ketakwaan. Semakin rajin mendatangi panggilan-panggilan Jumat, semakin datang lebih awal mendatangi panggilan-panggilan adzan, semakin khusyuk di dalam sholat tarawih, semakin memperhatikan ceramah-ceramah dari para kiai dan para ustadz, ya, semakin menghargai para pedagang yang ada di pasar, memanfaatkan waktu ngopi kita untuk berdakwah, sekedar satu kalimat, dua kalimat. Itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita syukuri, yang harus kita manfaatkan, ya. Jangan sampai kita terulang kembali tahun depan Ramadan suasana seperti ini yang kurang mengenakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala cepat mencabut wabah ini dan diri kita, keluarga kita, orang-orang tercinta kita dan seluruh kaum muslimin terhindar dari wabah COVID-19 ini, sehingga tahun depan kita bisa menjalani ibadah Ramadan, ya, dengan suasana aman, suasana tenang, karena aman dan tenang itu adalah nikmat yang tiada tara dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita manfaatkan untuk menambah ketakwaan kita kepadanya. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.